Sahabat Muslim, pada kisah kali ini kita akan menguraikan kisah yang cukup tragis dari perjalanan hidup seorang hafiz Al-Quran hingga akhir perjalanan hidupnya yang cukup membuat syok. Sebelum menyimak kisah ini, apakah kita sudah bersolawat hari ini? Jika belum, mari kita menulis sholawat kepada Nabi kita Muhammad pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Semoga kita semua yang sudah bersholawat dapat manfaat serta keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah desa kecil yang damai, terletak di antara sawah yang menghijau dan bukit-bukit yang menjulang, kehidupan sehari-hari berjalan harmonis. Suara azan berkumandang nyaring dari menara masjid mengundang umat untuk beribadah dan bersatu dalam doa. Aroma masakan ibu-ibu yang memasak di dapur menggoda selera, menciptakan atmosfer kehangatan dan kebersamaan di tengah-tengah desa. Di antara penduduk desa tersebut, ada seorang wanita bernama Halimah. Sejak usia dini, Halimah telah menunjukkan bakat luar biasa dalam menghafal Al-Quran. Ia adalah seorang hafizah yang diakui oleh semua orang, bukan hanya di desa, tetapi juga di desa-desa sekitar. Halimah sering dipanggil untuk mengajar mengaji dan menjadi pembicara dalam acara-acara keagamaan. Dengan suara merdu dan penguasaan yang mengesankan, ia mampu menyentuh hati pendengarnya. Di pagi yang cerah, saat Halimah melangkah menuju masjid dengan langkah pasti, dia tidak pernah merasakan betapa pentingnya kerendahan hati. Ia membawa mushaf Al-Quran dengan penuh kebanggaan, seolah-olah itu adalah lambang dari segala prestasi yang telah diraihnya. Dalam hatinya, ia tidak tahu bahwa sikap sombongnya kelar akan mengubah segalanya. Di depan banyak orang, ia mengajarkan pentingnya keimanan dan pengaman Quran. Tetapi kata-kata itu menjadi hampa tanpa disertai sikap yang sesuai. Sehari demi sehari, Halimah terus menjalani hidupnya dengan penuh rasa percaya diri yang berlebihan. Namun, hidupnya tidak akan selalu dalam kondisi nyaman. Jalan yang dipilihnya ternyata membawa konsekuensi yang tidak terduga. Halimah, sang hafizah, akan segera menghadapi kenyataan yang menyakitkan, dan desa yang damai itu akan terkejut dengan perubahan yang tak terduga dalam hidupnya. Di masjid, Halimah mengajar anak-anak mengaji dengan semangat yang tinggi. Suaranya yang merdu membuat banyak anak terpesona, tetapi di balik keceriaannya, terdapat sikap yang seringkali merendahkan. Ia tidak segan untuk prestasinya setiap kali anak-anak tidak bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. "Kalau kamu mau jadi seperti saya, belajar yang rajin ya," katanya dengan nada menyindir. Komandang mereka seolah-olah mereka adalah orang-orang yang malas. Anak-anak itu merasa tertekan. Beberapa dari mereka telah berusaha keras, tetapi dibandingkan dengan kemampuan Halimah, usaha mereka terasa kecil dan tidak berarti. Meskipun Halimah tidak menyadari dampak dari ucapannya, anak-anak tersebut mulai merasa kurang percaya diri. Mereka ingin belajar dan menghafal Al-Quran, tetapi semangat mereka seringkali teredam oleh sindiran yang dilontarkan Halimah. Setelah sesi mengajar, Halimah akan kembali ke rumahnya. Di dalam rumah, ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca Al-Quran. Namun, tujuan di balik rutinitas ini bukanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mencari pahala. Sebaliknya, Halimah melakukan semua itu dengan tujuan untuk menunjukkan kepada para tetangga betapa hebatnya dirinya. "Setiap malam, saya hatam Al-Quran, dan itu bukan hal yang mudah," ujarnya dengan bangga kepada tetangga yang lewat, seolah-olah semua orang harus mengagumi pencapaiannya. Saat berada di pasar, Halimah seringkali mengaitkan percakapan sehari-harinya dengan prestasi menghafalnya. "Oh, kalian pasti tahu, saya sudah menghafal 30 juz. Berapa banyak yang sudah kalian hafal?" tanyanya dengan nada merendahkan. Sikap Halimah ini membuat penduduk desa merasa tidak nyaman. Meskipun mereka menghormatinya sebagai hafizah,
Rasa hormat itu seringkali disertai rasa segan dan jarak yang diciptakannya sendiri. Halimah juga seringkali diundang untuk memberikan ceramah di acara-acara keagamaan. Di panggung, ia berbicara tentang pentingnya iman dan pengamalan Al-Quran. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa bangga. Ia menikmati perhatian yang diberikan orang lain kepadanya, dan setiap pujian yang diterimanya semakin memperkuat rasa superioritas yang sudah ada. Ketika jamaah memuji kemampuannya, Halimah merasa seperti bintang yang bersinar di langit malam, tetapi tanpa disadari, cahayanya mulai redup. Pada kenyataannya, di tengah-tengah rutinitasnya, Halimah sebenarnya merasa kosong. Ia terus mencari pengakuan dari orang-orang di sekelilingnya, tapi ia tidak merasakan kedamaian yang seharusnya didapat dari menghafal Al-Quran. Meskipun setiap halaman yang dibacanya penuh dengan makna, hatinya terkungkung dalam kesombongan dan kebanggaan yang tidak sehat. Halimah tidak menyadari bahwa pengakuan dan pujian dari orang lain bukanlah tujuan akhir dalam menjalani hidup. Ia terjebak dalam pusaran keangkuhan yang diciptakannya sendiri, dan semakin jauh dari esensi sebenarnya dari ilmu yang ia miliki. Masyarakat di sekelilingnya pun mulai merasa terasing, walaupun mereka mengakui kehebatannya. Halimah tidak hanya menunjukkan tarikat sombong di depan orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak yang ia ajak. Setiap kali ia memasuki ruangan, di mana anak-anak berkumpul untuk mengaji, ada aura keangkuhan yang mengelilinginya. Ia duduk di depan dengan anggun, memegang mushaf Al-Quran dengan penuh keyakinan, dan seringkali melontarkan kata-kata yang menegaskan posisi tinggi yang ia anggap miliknya. Suatu hari, ketika Halimah mengajar sekelompok anak-anak, ia memulai sesi dengan ceramah panjang tentang pentingnya menghafal Al-Quran. Kalian tahu, menghafal Al-Quran itu bukan hanya soal mengingat, ucapnya, suaranya tegas, dan penuh wibawa, tetapi juga tentang bagaimana kalian memposisikan diri di hadapan orang lain. Dengan senyuman yang sinis, ia melanjutkan, seperti saya, yang bisa menghafal dengan mudah. Apakah kalian bisa? Anak-anak itu terdiam. Wajah mereka tampak cemas dan kecil. Dalam hati, mereka ingin sekali bisa seperti Halimah. Tetapi kata-kata itu hanya membuat mereka merasa semakin rendah diri. Beberapa dari mereka sudah berusaha keras untuk menghafal, tetapi seringkali mengalami kesulitan. Ucapan Halimah yang merendahkan membuat mereka merasa seolah usaha mereka tidak ada artinya. Mereka menggelengkan kepala, merasa tak berdaya, dan tertekan oleh standar tinggi yang ditetapkan Halimah. Sebagai guru, seharusnya Halimah menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak tersebut, tetapi dia justru membuat suasana menjadi mencekam. Ali, salah satu anak yang paling pendiam, merasa hatinya teriris oleh kata-kata Halimah. Dia sudah berusaha keras menghafal 1 juz, namun tidak bisa mengingat dengan sempurna. Melihat Halimah yang dengan mudah menyebutkan ayat-ayat, rasa percaya diri Ali semakin menurun. Dalam pelajaran berikutnya, ketika Halimah memuji anak-anak satu persatu, ia tidak ragu untuk memberikan kritik tajam. Kamu tidak hafal ini? Kenapa bisa begitu? Tanyanya dengan nada sinis. Kalau mau jadi penghafal seperti saya, kamu harus lebih rajin. Dengan setiap kritik yang ia berikan, anak-anak merasa semakin tertekan. Mereka ingin belajar, tetapi semangat mereka seolah-olah dipadamkan kuat isap Halimah yang angkuh. Satu persatu, anak-anak mulai kehilangan semangat untuk belajar. Mereka tidak lagi berani bertanya atau meminta bantuan. Mungkin saya tidak akan pernah bisa seperti Halimah, pikir mereka. Mungkin lebih baik saya berhenti mencoba. Dengan demikian, Halimah tanpa sadar telah menciptakan atmosfer yang tidak mendukung bagi mereka. Ilmu yang seharusnya menjadi berkah justru terhalang oleh keampuhan yang terpancar dari sikapnya.
Kisah Aki yang bersama. Halimah merasa puas dengan pengakuan yang ia dapatkan dari pohon dewasa di sekitarnya. Ketika ia berbicara tentang prestasinya di depan orang tua anak-anak, mereka selalu memberikan pujian. Halimah memang luar biasa. Anak kita harus belajar darinya, ucapkan orang ibu, tanpa menyadari betapa buruknya dampak dari sikap Halimah terhadap anak-anak. Halimah merasa semakin di atas angin, seolah-olah semua pujian itu membenarkan sikapnya. Namun, di dalam hatinya, meskipun dikelilingi oleh pujian, Halimah mulai merasakan ada yang hilang. Ia sering merasa kesepian, meskipun orang-orang mengagumi prestasinya. Ia tidak memiliki teman dekat, dan anak-anak yang ia ajar pun menjauh. Mereka bukan hanya kehilangan semangat, tetapi juga menjauh dari sosok yang seharusnya menjadi panutan mereka. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak anak yang mundur dari pelajaran mengaji. Mereka lebih memilih untuk bermain dan menghindari masjid daripada bertemu Halimah. Tanpa mereka sadari, Halimah semakin menjauh dari keberkahan ilmu yang seharusnya ia dapatkan. Dia tidak merasakan cinta dan kasih sayang yang seharusnya ada dalam pengajaran Al-Quran. Semua itu karena dia terjebak dalam ilusi kesombongan yang telah ia bangun sendiri. Akhirnya, Halimah hanya tersisa sebagai sosok yang mengajarkan tanpa menyentuh hati. Dalam kesibukannya memamerkan prestasi, ia lupa bahwa yang lebih penting adalah bagaimana menginspirasi dan mengangkat semangat orang lain. Dan tanpa disadari, jalan hidupnya akan segera menghadapi tantangan yang akan mengubah semuanya. Suatu pagi yang cerah, matahari bersinar hangat di atas desa, dan burung-burung berkicau merdu. Namun, di dalam hati Halimah, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia terbangun dengan rasa mual dan pusing, tetapi dengan cepat mengusir perasaan itu. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan, pikirnya. Penuh percaya diri, ia bersiap-siap untuk pergi ke masjid seperti biasa, mengabaikan tanda-tanda yang mungkin berarti sesuatu. Setelah mengenakan jilbabnya yang indah dan membawa mushaf Al-Quran di tangannya, Halimah melangkah keluar. Di sepanjang jalan, penduduk desa menyapanya dengan hormat, dan dia membalas dengan senyuman angkuh, seolah-olah mengingatkan mereka akan statusnya sebagai hafizah. Ia tiba di masjid dengan semangat, siap untuk mengajar anak-anak yang selalu menunggu kehadirannya. Namun, saat sesi mengajar dimulai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Halimah sedang menjelaskan sebuah ayat. Dengan penuh semangat ketika ia tiba-tiba merasa pandangannya berkunang-kunang. Ia berusaha untuk tetap fokus, tetapi dalam hitungan detik, kakinya goyah dan ia terjatuh. Ia pingsan di depan anak-anak dan jamaah yang hadir. Suasana yang sebelumnya ceria seketika berubah menjadi panik. Anak-anak berteriak ketakutan, dan beberapa orang dewasa segera menghampiri Halimah. Mereka berusaha membangunkannya, tetapi dia tidak bergerak. Dengan kepala, penduduk desa yang melihat kejadian tersebut mengangkat tubuhnya dan membawanya ke rumah sakit. Di sepanjang jalan, hati mereka berdebar, khawatir akan keadaan Halimah. Sayangnya, meskipun usaha yang mereka lakukan, nyawa Halimah tidak dapat diselamatkan. Kematian mendadak ini mengejutkan seluruh desa. Berita tentang kematian Halimah menyebar cepat, dan suasana di desa berubah menjadi duka yang mendalam. Orang-orang berkumpul di rumahnya, berbincang dengan penuh kesedihan. Beberapa dari mereka tidak percaya bahwa Halimah, yang selalu tampak kuat dan penuh semangat, kini telah pergi. Bagaimana bisa? Tanyanya mengguncang kepala mereka. Dia masih muda dan penuh energi. Ketika jenazah Halimah akan dimakamkan, suasana terasa mencekam. Setelah jenazah Halimah diantar ke liang lahat, hal aneh terjadi.
Jenazah Halimah dililit oleh seekor ular yang sangat besar. Entah dari mana ular itu datang. Dalam waktu yang singkat tubuh Halimah sudah dililit dengan sempurna. Penduduk desa berkumpul di pemakaman melihat pemandangan yang terjadi kepada jenazah Halimah. Tapi ada keraguan di antara mereka. Beberapa orang merasakan ketidaknyamanan saat melihat pemandangan itu. Pemandangan itu sangat mengerikan bagi penduduk desa. Mereka mulai berbisik satu sama lain, merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang terjadi padanya? Bisik seorang wanita, wajahnya penuh ketakutan. Apakah ini tanda dari Allah? Tanya yang lain dengan suara bergetar. Dalam kekhawatiran dan ketakutan, beberapa orang mulai mengingat kembali sikap Halimah. Semasa hidupnya, mereka teringat bagaimana ia sering merendahkan orang lain, bagaimana ia menggunakan statusnya untuk merasa superior. Mungkin ini adalah pelajaran bagi kita semua, kata seorang khatib gereja. Suaranya tegas namun penuh kesedihan. Jangan biarkan kesombongan menutupi hati kita. Dengan cepat, penduduk desa mulai merasakan bahwa mereka harus segera mengumpulkan Halimah. Ketika sekop pertama kali menyentuh tanah, hati mereka bergetar. Setiap kali tanah ditimbun di atas jasad Halimah, perasaan ngeri menyelimuti mereka. Kejadian ini adalah pengingat yang sangat mendalam bahwa kehidupan tidak selamanya, dan bahwa kesombongan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Akhirnya, Halimah dimakamkan dengan cepat, dalam suasana yang dipenuhi kesedihan dan rasa kehilangan. Meskipun ia dikenal sebagai seorang hafizah yang dihormati, kematiannya menjadi pengingat yang pahit akan bahayanya kesombongan. Seluruh penduduk desa berkumpul di pemakaman, dan suasana yang sebelumnya hangat kini berubah menjadi mencekam. Setiap orang merasakan beratnya kehilangan. Tetapi di balik kesedihan itu, ada pelajaran berharga yang mereka ambil. Di antara kerumunan, ada bisisan penuh rasa syukur dan hikmah yang ditinggalkan Halimah. Mereka berjanji satu sama lain untuk tidak mengikuti jejaknya, untuk tidak terjebak dalam kesombongan yang seringkali menaburkan hakikat. Kita harus ingat, ilmu tanpa akhlak yang baik akan membawa kita pada kehampaan, kata seorang pemuda yang mengenal kembali semua kata-kata Halimah. Namun, ia juga menyadari bahwa sikap pamer dan sombong yang dipamerkan Halimah seharusnya tidak menjadi contoh bagi generasi mendatang. Hari-hari berlalu setelah pemakaman Halimah, dan nama yang dahulu disebut-sebut dengan kebanggaan kini tidak lagi dianggap sebagai panutan. Sebaliknya, penduduk desa mulai mengingatnya dengan rasa syukur, menghargai pelajaran yang ia tinggalkan. Mereka menceritakan kisah hidupnya kepada anak-anak mereka, tidak hanya sebagai cerita inspiratif, tetapi juga sebagai peringatan. Dia memiliki segala-galanya, tetapi sikapnya menghancurkan segalanya, ucap seorang ibu saat bercerita tentang Halimah kepada putrinya. Kisah hidup Halimah menjadi cerita yang ditransfer dari generasi ke generasi, menciptakan tradisi baru di desa itu. Orang-orang berkumpul di sore hari, menceritakan kisahnya di depan api unggun, mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya kerendahan hati. Mereka berbagi pengalaman dan pelajaran hidup, menekankan bahwa ilmu tanpa akhlak hanya akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Di sebuah sudut desa, para guru mengingatkan murid-murid mereka untuk tidak hanya fokus pada penghafalan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Ingat, tujuan kita bukan hanya untuk menghafal, tetapi untuk mengamalkan, kata seorang guru dengan penuh perhatian. Belajarlah dari kisah Halimah, agar kita tidak terjebak dalam kesombongan. Setelah kepergian Halimah, suasana di desa berubah secara signifikan. Semua penduduk merasa terpukul dan terhenyak oleh kenyataan bahwa seseorang yang pernah mereka anggap sebagai panutan kini tiada. Namun, di tengah kesedihan itu,
Muncul kesadaran yang mendalam tentang pentingnya sikap rendah hati dan akhlak yang baik. Mereka semua sadar bahwa kesombongan dan pamer yang ditunjukkan Halimah selama ini bisa berujung pada penyesalan yang mendalam. Mereka teringat akan sosok Halimah yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, tetapi tidak disertai dengan kerendahan hati. Mereka mulai merenungkan tindakan dan sikap yang telah mereka tunjukkan selama ini. Apakah mereka juga tidak terjebak dalam sikap yang sama? Apakah mereka juga pernah merasa lebih baik hanya karena pengetahuan yang mereka miliki? Para orang tua mulai mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya menghormati satu sama lain, terlepas dari seberapa banyak ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang tidak disertai dengan akhlak hanya akan membawa kepada kebanggaan yang merusak. Seorang ibu menasihati putranya, "Ingatlah untuk selalu rendah hati, Diana. Jangan biarkan kesombongan menghalangi jalanmu." Kehidupan sehari-hari di desa pun mengalami perubahan. Ketika anak-anak berkumpul untuk belajar mengaji, mereka tidak hanya diajari cara menghafal, tetapi juga diajarkan nilai-nilai moral. Para guru kini menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan mengasihi satu sama lain. Mereka mengingatkan anak-anak bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi di mata Allah. Dengan waktu, desa itu tumbuh menjadi tempat yang lebih bersahabat. Penduduk mulai saling mendukung dan membantu, tidak hanya dalam belajar tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang merasa kesulitan, mereka akan berkumpul dan memberikan bantuan, saling menguatkan dan mengingatkan untuk tetap rendah hati. Ini adalah transformasi yang berharga, sebuah hasil dari pelajaran pahit yang ditinggalkan. Halimah. Mereka juga mulai merayakan kebersamaan dengan lebih sering, mengadakan acara yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga dengan kegiatan sosial. Dalam setiap acara, mereka menyisihkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai yang penting. Mari kita ingat pelajaran dari Halimah, seorang pemuda berkata di sebuah pertemuan, agar kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Setiap kali mereka berbicara tentang Halimah, itu bukan lagi tentang kebanggaan atau kehebatan, tetapi lebih kepada refleksi dan introspeksi. Mereka mengenang bagaimana kesombongan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kegelapan, dan bagaimana pentingnya untuk selalu menjaga hati dan akhlak. Dalam momen-momen tenang, penduduk desa seringkali mengucapkan doa untuk Halimah, berharap agar ia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Mereka berjanji untuk tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga mengamalkan ajarannya dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati. Ini adalah pelajaran berharga yang akan terus hidup, menjadi cahaya bagi jalan mereka menuju kebaikan. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.